Oke, baik semuanya. Jadi saya menambahkan video satu lagi karena kemarin yang di bagian telusur jurnal ternyata record suara saya tidak masuk ya, tidak terrecord dengan baik. Akhirnya ada bagian yang miss. Saya ulang lagi dan ini saya bikin tutorial sendiri ya. Bagaimana caranya mencari jurnal? Sama seperti yang di video sebelumnya, jadi saya merekomendasikan di Google Scholar, ya scholar.google.com atau Google Cendekia bagi yang menggunakan dengan berbasis bahasa Indonesia. Itu bagi kalian yang masih belum tahu, saya mau meneliti apanya gitu ya. Jadi kalau misalkan saya masih tertarik sama seperti contoh kemarin, misalkan saya pengen mencari materi tentang COVID-19 karena ini yang jadi fenomena yang terjadi saat ini. Kemudian dia akan ini ya, kalau misalkan kalian lihat di bagian sebelah kiri ini ada anytime, kemudian sort by relevance. Nah, kalau misalkan kalian pengen, saya pengen literaturnya, kan ada beberapa persyaratan juga, misalkan 5 tahun terakhir untuk artikel jurnal atau 10 tahun terakhir untuk buku ya. Silahkan kalian custom di sini aja. Kalau misalkan yang paling baru ya berarti ya since tahun 2020 aja. Kalau misalkan pengen semua aja, saya tidak berdasarkan berdasarkan tahun-tahun tertentu ya silahkan tanpa mengubah di panel sebelah kiri ini. Kemudian ini lebih baik dicentang ya, include patent sama include citation karena ini akan memudahkan kalian saat melakukan references atau membuat daftar pustaka. Nah, dia akan mengurutkan di sini yang jadi yang paling baru karena ini berdasarkan kalau misalkan mau diurutkan yang paling baru berarti diklik dulu sort by date. Kalau misalkan diurutkan berdasarkan relevansi dari keyword yang kalian inginkan ya berarti ya seperti saya ini sort by relevance. Kemudian seperti kemarin saya coba contohkan di salah satu ya, cari yang di sebelah kanan ini sudah muncul PDF-nya atau HTML karena itu kemungkinan sudah muncul PDF full versionnya supaya kalian bisa baca full artikelnya, tidak hanya abstraknya. Itu sangat memudahkan sekali bagi calon peneliti untuk memahami lebih lanjut tentang fenomena yang diinginkan. Misalkan kemarin saya mencontohkan yang Chinese medicine ya. Nah, kita bisa lihat kalau misalkan dari kemarin dibandingkan dengan yang sekarang, kalau tampilannya sudah berbeda ya. Jadi dari relevansinya ada yang lebih relevan daripada yang kemarin. Kalau kemarin ada masih penatalaksanaan untuk preventif menggunakan obat-obatan Cina muncul di halaman pertama, ini sudah nggak ada lagi. Itu berarti sudah ada artikel baru yang di-launch hari ini atau kemarin malam sehingga sudah merubah tampilan dari browser yang berbasis Google Scholar ini. Oke, mungkin kita ini dari yang ini aja. Nah, breakthrough chloroquine phosphate ya, ini untuk melihat efikasi dia pada treatment atau pengobatan COVID-19 yang dihubungkan dengan pneumonia. Nah, ini kan menarik sekali kalau kita buka. Jadi tinggal klik kanan di bagian ini, kemudian akan muncul download, start download kalau misalkan kalian mempunyai software Internet Download Manager juga dalam laptop kalian. Jadi kalau misalkan tidak mempunyai ya berarti boleh untuk download dulu, cuman ada beberapa yang tidak full version, jadi cukup hati-hati juga mungkin saat kalian mendownload software baru akan menjadi virus kalau kalian tidak pintar-pintar memilih. Jadi hati-hati, kalau misalkan bingung ya tidak perlu, jadi akan dia download otomatis, cuman dia akan muncul di sebelah kiri bawah nanti.
dan kalian bisa mencari di file download kalian di Windows Explorer. Jadi ini saya menggunakan Internet Download Manager, start download aja dan ditunggu sampai dia selesai terdownload. Oke, nah di sini tinggal dibuka aja. Open. Oke ya, sama seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, ada header untuk jurnal dengan artikel jurnal yang baik ya, yang baik untuk disitasi kalian, menjadikan sumber kalian dalam penelitian. Jadi ada headernya di sini, dia dipublikasikan oleh jurnal apa, kemudian muncul ada DOI-nya ini ya, seperti kode ya, urutan ya yang menunjukkan artikel jurnal ini masuk ke data DOI itu. Jadi kalau misalkan kalian mengetik gitu ya di Google biasa, di web biasa, nanti akan langsung muncul artikel ini. Itu menandakan bahwa artikel jurnal ini sudah bisa diakses online dengan baik. Dan menunjukkan juga bahwa artikel jurnal ini cukup kredibel untuk kalian citasi dalam penelitian kalian. Nah, di sini akan muncul semua full PDF-nya ya. Ya, seperti ini. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana mencari reference-nya. Nah, ini kebetulan hanya summary-nya saja. Kalian kalau misalkan masih belum puas ya, karena tidak mendapatkan guidelines-nya. Nah, ini misalkan mencari next version of the guidelines for the prevention, diagnosis, and treatment of pneumonia caused by COVID-19. Nah, ini kan masih belum ya. Yang misalkan besoknya atau beberapa hari lagi kalau sudah rilis, kalian sering cek-cek aja di Google Scholar ini. Karena pasti ini akan menjadi panduan utama bagi semuanya. Jadi pasti mudah sekali diakses online. Oke, kemudian cara yang kedua yang akan saya jelaskan adalah bagaimana mensitasi melalui citasi Google Scholar ya. Jadi di sini ada tanda kutip. Nah, baik, tadi kan kita mengambil yang artikel yang mana tadi? Yang ini ya. Nah, ini sudah disitasi oleh 22, berarti sudah ada 22 artikel yang sudah dipublikasikan secara online juga dan terikut oleh basis-basis artikel jurnal mereka ya. Kemudian dan dikumpulkan dalam Google Scholar ya, karena bisa diakses online berarti bisa dicek gitu ya di Google Scholar. Nah, itu berarti ada sudah 22 yang mensitasi artikel yang tadi sudah kita buka. Nah, bagaimana kalian untuk mensitasinya juga ya? Kalian selama belum rilis publikasinya tidak akan muncul di sini ya. Misalkan kalian pengen tahu ini citasinya dari jurnal mana aja. Nah, ini langsung muncul kalau kalian klik ya. Ada 22 ya berarti ada 22 artikel. Nah, di sini wah, berarti kalian bisa ada artikel yang terkait dari jurnal yang kalian citasi di awal. Nah, itu bisa kalian buka satu persatu untuk menambah pengetahuan kalian kalau misalkan kalian pengen banget meneliti di fenomena COVID-19 ini. Nah, kemudian kalau misalkan masih awal, kemudian saya masih bikin draftnya dulu, baik itu deskripsi ataupun di jurnal kalian yang mau kalian terbitkan ya, berarti diklik di sini, ya, diklik site ini, klik kiri. Nah, kemudian akan dia muncul berbagai macam model daftar pustaka yang disesuaikan dengan mungkin beberapa jurnal mengatur bahwa daftar pustaka referensinya menggunakan MLE, APA, Chicago, Harvard, dan seterusnya. Nah, kalau skripsi kan Harvard ya, berarti ini tinggal diklik aja. Klik saja, tidak perlu tidak kesulitan juga, jadi diklik di tengah-tengah aja, kemudian klik kanan, copy. Cuman kalau misalkan kalian melakukan manual seperti ini, misalkan ini sudah saya siapkan dokumen baru, misalkan kalian mau mengetik tadi, mengsitasi siapa tadi, berarti Gao et al. 2020.
Ya, kalian tetap menuliskannya dengan manual ya. Et al. 2020 seperti ini. Nah, di halaman yang lain atau dokumen yang lain, nah kalian perlu mengcopy yang tadi sudah ya, kalian copy dari Google Scholar ya, dari kutipan tadi. Dia otomatis akan menyesuaikan dari aturan sistem yang kalian pilih. Misalkan pengen Harvard karena mau bikin skripsi ya berarti ya dia akan menyesuaikan dengan kaidah penulisan daftar pustaka sesuai dengan Harvard. Begini. Nah, tapi ada yang lebih mudah lagi ya di Microsoft Word ini sebenarnya sudah ada ini ya, toolbar yang mendukung kalian dalam penulisan karya ilmiah. Di sini ada references ya, jadi kan biasanya kalian hanya menampilkan ini saja untuk mengedit font, ukuran font, kemudian rata tengah, rata kiri, dan seterusnya. Sebenarnya di sini kalau kalian perhatikan di sebelah kanan layout ini ada references. Mungkin untuk Microsoft Word yang versi sebelum-sebelum 2010 mungkin belum ada, jadi balik lagi ya kalau bisa karena ini kebutuhan dan mempermudah kalian dalam penulisan skripsi ada baiknya kalian menginstal yang baru Microsoft Word versi yang terbaru ya. Tapi tetap hati-hati kalau mencari softwarenya di internet, hati-hati itu akan menjadi virus atau kalian salah malah data kalian terambil dan seterusnya. Jadi tetap hati-hati kalau misalkan kalian mau mendownload softwarenya dari atau pengen menginstal sendiri begitu dari internet. Kalau misalkan ragu-ragu lebih baik tanya ya dibawa ke servis komputer terdekat gitu atau servis laptop terdekat minta untuk penambahan atau pengganti software Microsoft Office kalian yang lebih baru. Ini kebetulan punya saya yang 2016. Jadi ada references-nya. Oke, kalau misalkan menggunakan references yang ada di Microsoft Word ini, nah kalian bisa klik references, kemudian kalian bikin seperti perpustakaan citasi ya, atau bikin daftar pustaka melalui sini ya. Jadi kalian insert citation dulu, add new source ya karena baru ya, sumber baru. Nah, ini bisa kalian pilih, misalkan, oh saya tadi pengen mensitasi jenisnya adalah jurnal artikel ya, berarti klik yang jurnal artikel. Di sini harus dipilih dulu karena dia akan menyesuaikan bentuk susunan penulisan daftar pustakanya ya. Jadi kalian tidak perlu susah-susah lagi melihat panduan, ya boleh melihat panduan untuk memastikan hasilnya apakah sudah sesuai dengan panduan atau tidak, tapi dengan memilih ini kalian akan sangat mudah sekali. Kan tadi ya jurnal artikel, autornya siapa. Nah, ini kita copy dulu di sini. Nah, nanti kita pilah-pilah. Ini kan berarti judul ya, dimasukin di title. Kemudian, nah ini 2020 berarti ini adalah maksudnya tahun. Ya. Di-cut aja, kemudian iya, kalau misalkan bingung ya, kalau kok ngekatnya pakai apa? Bisa pakai CTRL plus X ya, atau klik kanan, cut. Ya, kemudian ini berarti autornya atau pengarangnya. Ya, ini kemudian dirapikan, pastikan hanya title saja tanpa tanda baca yang titik koma dan seterusnya. Kita sudah copy dari Google Scholar tadi. Oke, journal name. Nah, ini berarti journal name. Kalau misalkan disebutkan ada halaman, berarti kita masukkan di sini halaman. Coba kita cek apakah ada halamannya di sini. Tidak ya, berarti tidak kita ini kan, berarti kita kosongi aja. Oke, balik lagi ke Microsoft Word. Kemudian autornya, ada baiknya autornya ini kita tuliskan nama lengkap dari penulisnya. Nah, ini ya, berarti kita copy dulu. Copy. Oke.
Kemudian yang kedua, penulis kedua. Dipastikan urutannya sama ya. Jadi ada Gao, kemudian ada Tian, ada Yang ya. Karena tadi kita copy dari Google Scholar, kutipan Google Scholar yang dia otomatis membalik nama akhir dari author masing-masing. Oke, ini tenang aja kalau misalkan kalian salah-salah nanti bisa diedit lagi. Nah, ini autornya ada bisa juga dimasukkan yang kalian bikinnya corporate author gitu ya. Jadi ini menjadi corporate author yang kalian ini. Kalau misalkan ini kan author asli ya. Nah, tidak menjadi corporate author, jadi kalian masukinnya di author sini. Nah, ini kemudian sudah ada caranya menuliskannya ya. Sebenarnya example ya, dia tag name-nya adalah dengan titik koma ya. Jadi kita pisahkan menjadi titik koma seperti ini. Language-nya default aja. Kalau mau ganti-ganti boleh, misalkan kalian lebih prefer yang Indonesia supaya lebih dimengerti boleh. Oke, kemudian oke. Nah, ini akan menjadi otomatis muncul. Nah, seperti ini ya. Misalkan tadi kita coba lagi ya. Jadi misalkan ketik dulu, misalkan ada beberapa yang kalian ambil kutipan dari jurnal tersebut, kemudian insert citation. Yang tadi ya dia otomatis akan masuk di sini, tinggal klik aja. Nah, tinggal titik seperti ini. Nah, kemudian bagaimana saat manage bibliografinya? Ini tinggal diklik-klik aja. Ini sebenarnya sangat mudah sekali kalau kalian mau ya. Nah, mau references atau bibliografi, nah atau bagaimana. Jadi misalkan references atau daftar pustaka, tinggal diklik aja. Nah, dia akan otomatis membuat seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian punya lagi, misalkan saya mengutip lagi yang lain, kemudian dari artikel yang berbeda, berarti kan sama, saya ulang lagi, misalkan dari artikel yang lain yang kita download. Ya, mungkin ini dari WHO. Oke, start download. Oke, sudah, berarti tinggal dibuka. Oke, misalkan yang ini ya, yang kalian mau jadikan citasi yang kedua, sama, kalian tinggal klik citasi, cite, di tanda petik, kemudian kalian klik yang bagian Harvard. Oke, kita tunggu dulu. Oke, rupanya loadingnya lama. Oke, kita ambil yang Harvard, copy aja. Kemudian balik lagi ke Microsoft Word, misalkan mau menambah citasi lagi. Jadi add new source lagi.
kemudian sama kalian copy di title-nya, kemudian year-nya, kemudian autornya. Ini bisa kalian ganti kalau misalkan ini bukan jurnal artikel, report kan berarti. Nah. Ini tidak perlu dibikin kebalik. Kalian rubah, kalian edit sendiri, kemudian sudah cukup, misalkan publisher yang tidak ada kan, karena diterbitkan dari WHO sendiri berarti tidak perlu diisi, kemudian tinggal OK. Nah, dia kan ini tulisannya organization ya, kalian pengen edit, wah saya tidak mau, pengennya WHO aja, berarti kalian klik aja di sini, ada tanda ke bawah edit citation, edit source. Di sini kalian ganti WHO seperti ini. Yes. Kemudian kalian pengen masukkan ke dalam references kalian. Nah, ini tinggal di-update aja. Update citation and bibliography. Nah, dia otomatis mengurutkan bukan dari pertama atau kedua kalian citasi, tapi berdasarkan huruf ya. Misalkan G sama W kan lebih dahulu yang G, dia urut abjad. Kemudian kalau misalkan pengen lagi, ketik-ketik lagi, kemudian pengen mengcitasi WHO lagi, berarti tinggal klik insert citation lagi dan pilih yang diinginkan. Nah, seperti ini. Kemudian saat kalian update, dia tidak akan menambah lagi walaupun sudah 2 kali. Nah, tidak ada perubahan kan? Karena masih 1 kali. Masih 1 saja walaupun sudah 2 kali kalian masukkan jadi citasi kalian. Nah, ini akan membantu kalian untuk supaya tidak double citasi, padahal sudah disitasi sebelumnya. Nah, kemudian menghindari error juga dalam penulisan. Nah, dia akan otomatis membuat miring judulnya dan seterusnya. Mana yang dibuat miring sesuai dengan panduan Harvard. Nah, ini kan kebetulan stylenya APA. Nah, ini nanti bisa disesuaikan dengan keinginan kalian. Ini misalkan Harvard. Nah, seperti ini. Ya, jadi tidak ada kesulitan sama sekali dengan penggunaan apa yang sudah dibuild di Microsoft Word kalian ini. Jadi manfaatkan, jadi tidak hanya untuk mengetik saja, bahkan sebenarnya kalau kalian pengen males ngetik gitu juga sebenarnya bisa gitu ya, menyuruh si Microsoft Word ini untuk mengetik. Nanti kita bikin tutorialnya sendiri aja, kalau misalkan bingung, sudah terlanjur penasaran, cari aja di internetnya, di YouTube, kemudian di Google, banyak sekali. Kemudian satu lagi pesan saya, kalau misalkan mencari citasi untuk penelitian kalian, jangan mencari di webnya, tapi cari di Google Scholar-nya kalau misalkan kalian kesulitan mengakses jurnal. Jadi langsung ke Google Scholar aja, karena dari sini aja sebenarnya sudah banyak yang full version ya. Kalau misalkan ternyata ada yang judul menurut kalian menarik tapi tidak ada full versionnya, kalian bisa lihat citasi yang mengsitasi di artikel tersebut barangkali. Misalkan ini kan tidak ada yang full versionnya. Kalian coba aja di side by-nya sama artikel lain, barangkali di artikel lain ada yang sudah full version. Nah, kalian bisa mengakses, berarti kan yang lebih baru karena dia mengsitasi. Kalau misalkan mau cari sumber primernya, tetap ya kalian bisa mengsitasinya dari yang artikel ya. Selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.